Puji Tuhan. Shalom. Ada sukacita pagi hari ini? Haleluya, haleluya. Kita merayakan kebangkitan Tuhan ya. Mari kita bangkit berdiri saudaraku semuanya. Kita berikan sorak-sorai bagi Allah kita. Haleluya. Allah yang telah bangkit. Haleluya. Puji nama Tuhan. Terpujilah Tuhan yang sudah mengumpulkan kita di tempat ini, untuk kita bisa bersama-sama menikmati kebangkitan Tuhan setiap hari, setiap saat dalam hidup kita. Mari saudaraku semua, kita berdoa, kita minta pimpinan Tuhan ya. Kami lihat bukti kasih-Mu kepada kami Tuhan. Engkau yang sudah menderita menggantikan kami Tuhan Yesus. Biarlah kami ingat dalam hati dan pikiran kami terpatri Tuhan. Apa yang harus kami lakukan sekarang? Oleh karena darah-Mu telah menyucikan kami, biarlah kami hidup mengasihi Engkau Tuhan. Engkau adalah gembala kami, Engkau adalah Tuhan kami, Engkau adalah Raja kami. Pagi hari ini kami mau bersorak-sorai, memuji, memuliakan Engkau Allah yang telah bangkit bagi kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dan dalam hati ini keluar puji-pujian selalu kepada Engkau. Engkau layak Tuhan. Kami tinggikan, kami agungkan. Segala puji, segala hormat bagi nama-Mu Tuhan yang bertahta di atas puji-pujian kami. Tuhan yang telah menebus kami dengan darah-Mu dan menjadikan kami semua ciptaan yang baru. Terima kasih Tuhan, yang lemah dikuatkan, yang muram diberi sukacita yang besar, diberi pengharapan yang besar. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu Tuhan, biar Roh-Mu yang ambil alih pada kami Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Segala pujian hormat bagi nama-Mu. Haleluya. Semua yang bertugas pada hari ini kami serahkan dalam tangan-Mu. Juga hamba-Mu yang akan menjadi saluran berkat-Mu, isi hati-Mu kepada kami. Urapi hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami serahkan dari awal, pertengahan hingga akhirnya hanya ke dalam tangan pimpinan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur kepada Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Pujilah Tuhan hai jiwaku. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Shalom jemaat Tuhan. Pagi hari ini kita mau membebaskan roh kita. Mari kita memuji menyembah Tuhan pada pagi hari ini. Kita siapkan hati kita untuk tetap memuji Tuhan. Kita bawakan satu pujian. Oh Tuhan, aku sudah bebas. Terima kasih Bapa. Pagi hari ini Tuhan kami membawa hati kami. Bebaskan jiwa roh kami Tuhan, untuk dapat memuji menyembah Engkau Tuhan lebih lagi Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kita katakan, oh ku bebas.
musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit, bersoraklah, hey, Allah bangkit, bernyanyilah, musuh sudah dikalahkan, musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat, Allah dahsyat. Lebih keras lagi dong. Allah dahsyat. Yeay, yang terakhir. Allah dahsyat, sekali lagi. Lebih kencang. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Yeay, kita mau merayakan kebangkitan Tuhan pada pagi hari ini. Yes, go. Rayakan, Yesus rayakan. Rayakan, Yesus rayakan. Inilah kerayakan kami. Rayakan, Yesus rayakan. Rayakan, Yesus rayakan. Dia bangkit. Katakan ke belakang, ke depan, dia bangkit saudaraku. Mari katakan, dia bangkit dan hidup selamanya. Katakan di sebelahnya, dia bangkit loh. Dia bangkit, dia bangkit. Marilah rayakan kebangkitan Tuhan kita. Yes, terima kasih Tuhan. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Silakan Bapak Ibu kembali duduk. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau telah membebaskan roh kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Karena salib-Mu Tuhan kami hidup. Karena salib-Mu Tuhan kami menang. Engkau Allah yang sanggup untuk melakukan setiap mujizat dalam kehidupan kami. Kalau kami ada hingga saat ini, kalau masih Tuhan memberikan nafas kehidupan bagi kami, sungguh hati kami dengan penuh dengan ucapan syukur. Allah yang kami sembah, Allah yang tak pernah meninggalkan kami. Haleluya. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru.
segalanya. Kaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup Melakukan mujizatku. karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan mujizat-Mu hidupku. Yang pria saja menaikkan pujian ini. Kau berikan hidup yang baru, darah-Mu menyucikan pulihkan hatiku. Yang wanita. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Bersama-sama karena salibmu, Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu karena salibmu. saya undang jemaat untuk berdiri. Kita mau menerima kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Saya undang hambanya. Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan mujizat-Mu. Engkau yang berkuasa. Berkuasa, sanggup melakukan mujizat-Mu di Pagi hari ini kami bersukacita ya Tuhan, merayakan hari Paskah, hari Tuhan bangkit dari kubur. Sebab karena Engkau bangkit, kami mempunyai hari esok. Sebab karena Engkau bangkit, kami mempunyai hidup sesudah kematian. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sebentar kami mau dengar firman-Mu ya Tuhan, berbicara lewat hamba-Mu. Urapi hamba-Mu sehingga hanya pesan Tuhan yang disampaikan. Urapi jemaat-Mu yang mendengarkan sehingga pesan Tuhan dapat dimengerti. Bertumbuh subur dalam hati setiap kami, sehingga benih firman
pesan Tuhan boleh menjadi berkat bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami mau dengar firman-Mu. Berkata-katalah sebab kami siap mendengar. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat Paskah Bapak Ibu Saudara sekalian. Hari ini kita merasakan, saya percaya kita semua merasakan pujian penyembahan yang sangat luar biasa. Saya tadi duduk di depan, dengar, yang terdengar pujian kita bukan hanya suara dari speaker yang keluar dari mic oleh WL dan singer, tapi jemaat suaranya begitu menggelegar. Saya percaya bahwa kita aja yang mendengar, kita rasanya sangat berbahagia, bersuka cita. Saya percaya Tuhan Bapa kita di surga juga bersuka cita mendengar pujian dari kita semua. WL luar biasa, pemusik luar biasa, ada junior 2, tapi kita melihat mereka sudah semakin hari semakin berkembang dalam pelayanannya. Kita berdoa bagi mereka, kita dukung juga para junior yang bermain musik, biar semakin hari semakin dipakai Tuhan luar biasa. Di belakang tadi ada 4 pria seperti pakai baju warna-warni, udah kayak kahitna ya. Oke Bapak Ibu sekalian, judul khotbah saya pada pagi hari ini, aku telah melihat Tuhan. Tadi pas datang Bu Rani udah ngomong sama saya, wah judul khotbahnya aku telah melihat Tuhan. Saya juga mau dong, kata Bu Rani, tapi biasanya aku telah melihat Tuhan tuh kalau udah meninggal loh, katanya seperti itu. Tapi Bapak Ibu sekalian, ini gak ada cerita horor, khotbah ini bukan khotbah horor. Saya mau pada pagi hari ini kita membaca satu pasal dalam Yohanes 20. Yohanes 20 ini Bapak Ibu Saudara sekalian menceritakan tentang kejadian hari Minggu. Seperti ini. 2000 tahun yang lalu hari Minggu ditulis dalam Yohanes 20. Sebelumnya dalam Yohanes 19 kita bisa baca cerita hari Jumat. Hari Jumat, kemudian Yohanes sebelumnya cerita hari Kamis. Ketika Yesus ditangkap pada Kamis malam, kemudian hari Jumat diadili, kemudian disalibkan di hari Jumat. Kemudian cerita tersebut berhenti karena hari Sabtunya Sabat. Jadi di Yohanes 20 ada cerita hari Minggu, persis seperti hari ini 2000 tahun yang lalu. Kemudian Bapak Ibu yang menarik adalah dalam Yohanes 20 ini ditulis oleh Yohanes. Yohanes adalah pelaku, dia menceritakan apa yang dia lihat, apa yang dia alami dalam Yohanes 20. Pagi hari ini saya mau mengajak kita pelan-pelan, kita nikmati cerita dalam Yohanes 20. Cukup panjang Bapak Ibu Saudara sekalian, Yohanes 20 ayat 1 sampai 18. Tetapi saya mau pada pagi hari ini kita baca satu ayat demi satu ayat. Kita pahami, kita renungkan, kita bayangkan ceritanya sehingga kita dapat berimajinasi apa yang terjadi pada 2000 tahun yang lalu, hari Minggu yang 2000 tahun lalu. Saya mau mengajak kita membaca dari Yohanes 20 ayat pertama dahulu. Ayat pertama, Yohanes 20 ayat pertama. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah, sebentar Bapak Ibu, ini iPad-nya kena magnet mati-mati. Pergilah Maria Magdalena ke kubur itu dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Pada hari pertama minggu itu, kalau kita sekarang memandang hari pertama dalam satu minggu itu Senin, tetapi dalam tradisi Yahudi hari pertama itu Minggu. Sesudah Sabat, hari pertamanya adalah hari Minggu. Jadi ini cerita hari Minggu 2000 tahun yang lalu. Pagi-pagi benar, mungkin habis subuh, sekitar jam 5, jam 4, jam 5, Maria Magdalena pergi ke kubur. Ketika ia pergi ke kubur, ia melihat batu yang menutupi kubur itu udah nggak ada.
Ngapain Maria Magdalena pergi ke kubur pagi-pagi? Kalau kita baca dalam Markus 16 ayat 1, mereka ke kubur itu mau meminyaki Yesus lagi. Kenapa? Karena hari Jumat kemarin kita tahu Yesus cepat-cepat diturunkan karena udah mau hari Sabat. Hari Sabat itu dalam tradisi Yahudi nggak boleh ngapa-ngapain. Kayak kemarin kita nyepi. Kebetulan kemarin pas nyepi, saya ada urusan di Bali dengan keluarga, ke Bali pas hari nyepi. Di Bali nyepi itu seperti Sabat, udah nggak boleh ngapa-ngapain. Lampu dimatiin, internet dimatiin, akhirnya saya berusaha pulang 1 hari sebelum nyepi. Karena di Bali ketika nyepi nggak bisa ngapa-ngapain. Sama seperti tradisi Yahudi, ketika Sabat nggak boleh ngapa-ngapain. Masak nggak boleh, menyalakan api nggak boleh, dan sebagainya. Jadi ketika Yesus disalibkan dan dikuburkan, itu diminyaki, dirempah-rempahi dengan cepat. Sehingga ketika Sabat selesai, Maria Magdalena dalam Injil Markus beserta perempuan-perempuan lain mau kembali menyempurnakan, meminyaki ulang, memberi rempah-rempah yang lebih baik lagi, memperlakukan Yesus lebih baik lagi. Kemudian Yohanes 20 ayat 2, kita maju lagi. Tadi ya, ia melihat bahwa batu telah diambil dari kuburnya. Tadi, kemudian ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus dan berkata kepada mereka, Tuhan telah diambil orang dari kuburnya dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Ketika pagi-pagi benar Maria Magdalena datang ke kubur, yang dilihat, yang diharapkan bahwa kuburnya masih utuh, tapi yang ada kuburnya batunya udah hilang, udah nggak ada batunya lagi, kuburnya sudah kosong, sudah terbuka. Kemudian apa yang dilakukan? Maria Magdalena berlari balik lagi, habis dari kuburan dia lari balik lagi, nyari Simon Petrus dan murid yang dikasihi Yesus, Yohanes. Ia balik cari Petrus dan Yohanes dan berkata kepada mereka, Tuhan telah diambil orang dari kuburnya. Kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Saya membayangkan bahwa Maria mungkin marah, Maria mungkin kesal. Ia mau datang ngurusin gurunya, meminyaki gurunya, yang ada mayatnya hilang. Mungkin ia berpikir mayatnya Yesus ini diambil oleh imam-imam, mungkin diambil oleh penjahat. Karena Bapak Ibu Saudara sekalian, pada masa itu banyak pencuri-pencuri kubur. Bukan saat ini kan kita juga sering mendengar ya, kubur-kubur yang biasanya mayat itu di pakaian-pakaiannya, barang-barang berharganya kadang masih ada yang mencuri. Pada masa itu hal itu malah berlangsung sangat marak. Seringkali terjadi kubur itu dibongkar, diambil, karena ketika seseorang meninggal, apalagi orang itu punya kedudukan yang baik, dia rabi, dia guru, dia akan diperlakukan dengan baik. Seperti Yesus, ia dipakaikan kain lenan. Kalau kita baca, ia dipakaikan kain lenan halus oleh Yusuf Arimatea, dari Arimatea dan Nikodemus. Yesus diberikan kafan kain lenan yang mahal. Mungkin Maria Magdalena ketika melihat kubur itu kosong, bahwa kubur itu telah dibongkar, wah jangan-jangan Yesus guru saya kuburannya dibongkar. Sampai-sampai Kaisar Romawi pada saat itu, pada tahun 41 sampai 54, Kaisar Claudius, karena saking banyaknya yang membongkar kubur, sampai mengeluarkan aturan hukuman mati bagi setiap yang membongkar kuburan, bagi setiap yang mencuri mayat, yang membuka segel kuburan. Karena zaman itu sering banget terjadi bongkar-bongkar kuburan. Maria Magdalena mungkin gak seperti kita ketika kita baca ayat ini. Kita langsung berpikir, oh kuburnya kosong karena Tuhan Yesus bangkit.
Kita mudah menerjemahkan kubur kosong Tuhan Yesus bangkit. Kenapa Bapak Ibu Saudara sekalian? Kita sudah pernah dengar cerita ini sebelumnya. Mungkin dari kecil kita bernyanyi kubur kosong membuktikan Ia hidup. Dari kecil kita udah tahu kubur kosong itu Yesus hidup. Tapi masa itu Maria itu cerita yang sedang terjadi. Nggak tahu dia Tuhan Yesus bangkit. Mungkin juga dia masih syok gitu. Masih syok. Peristiwa Yesus disalib dan bangkit itu kejadian yang sangat singkat. Nggak ada angin, nggak ada hujan. Kamis malam tiba-tiba satu orang datang, muridnya Yudas datang, cipika-cipiki, Tuhan Yesus ditangkap. Nggak ada angin, nggak ada hujan. Memang sebelumnya Yesus sudah memberikan kisi-kisi, sudah menceritakan sebentar lagi waktunya dan sebagainya. Tapi saya rasa murid-muridnya nggak ngeh kok. Nggak memperhatikan sungguh-sungguh, apa sih yang diceritakan guru saya ini gitu. Tiba-tiba Kamis malam ditangkap, Jumat pagi diadili, Jumat siang disalib. Itu boleh dibilang pengadilan paling cepat untuk menjatuhkan hukuman mati. Hukuman yang sangat hati-hati diberikan, malah berlangsung dengan cepat. Kita bisa bayangkan cuma berapa jam, cuma berapa hari. Yesus dielulukan hari Minggu, saya pernah khotbahkan bagaimana Yesus masuk di Yerusalem dielulukan. Nggak akan terpikirkan di hari Minggu itu bahwa orang yang dielu-elukan satu Yerusalem, baju dilempar, daun palem dilambai-lambaikan, orang itu bisa disalib. Nggak terbayang, cerita hari Minggu, hari Kamis sudah ditangkap, Jumat disalib. 5 hari langsung disalib, nggak terpikir. Mungkin Maria juga seperti itu. Masih syok. Jadi dia nggak ingat lagi nubuatan-nubuatan, perjanjian lama, kemudian apa yang diceritakan Yesus bahwa ia akan bangkit. Yang Maria tahu saat itu, kuburnya kosong, mayatnya diambil orang. Makanya dia bilang, Maria ngomong sama Petrus dan Yohanes, Tuhan telah diambil orang dari kuburnya. Diambil, dicuri, dan kami nggak tahu ditaruh di mana sekarang. Kemudian pada ayat ketiga dan keempat, sesudah mendengar cerita dari Maria Magdalena, maka berangkatlah Petrus dan Yohanes ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Ketika mendengar cerita Maria, Petrus dan Yohanes juga cepat-cepat. Mereka juga cepat-cepat lari ke kuburan. Tetapi yang lebih sampai duluan Yohanes. Mungkin Yohanes lebih kurus atau mungkin Yohanes lebih muda. Di sini ditulis Yohanes datang lebih dulu. Mungkin Petrus agak gemuk jadi larinya pelan. Kemudian kita lanjut lagi, kita bedah lagi ayat kelima. Yohanes 20 ayat kelima. Ia menjenguk ke dalam. Ini Yohanes ya. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kafan terletak di tanah. Akan tetapi ia tidak mau masuk ke dalam. Mungkin Yohanes juga bingung, takut. Jangan-jangan masih ada orang jahat di dalam kubur. Kubur masa itu kan nggak seperti kubur kita sekarang. Satu orang satu kubur, satu orang satu kubur. Jadi kecil. Masa itu kubur itu besar. Besar dan diisi bukan cuma satu orang. Dan bukan di bawah tanah. Tetapi rata dengan tanah di bukit yang dibolongi, bukit kapur, dibolongi. Kemudian mayat itu dibuat berak-rak gitu. Jadi bisa dimasukin ke sisi sebelah sini, sisi sebelah sana, sisi sebelah sana. Jadi bukan seperti sekarang bentuknya kecil. Ketika melihat aja, oh ada orang apa nggak ada orang udah tahu. Masa itu kubur itu besar, ruangan. Jadi bentuknya pintunya itu batu dan harus digulingkan oleh beberapa orang dewasa. Mungkin Yohanes tuh nggak berani ngeliat, nggak berani masuk ke dalam, cuma nengok-nengok aja lewat lobang kubur itu. Oh ada kain kafan, ada kain kafan di kain kafannya kosong.
Tapi ia nggak berani masuk. Mungkin Yohanes juga takut, jangan-jangan di belakang pintunya masih ada orang jahat. Bawa kapak, bawa pedang, dan sebagainya. Lalu kita baca lagi Yohanes 20 ayat 6. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ini mungkin tadi yang agak gemuk, mungkin lebih larinya lebih pelan, baru nyampe. Yohanes murid Yesus udah nyampe duluan, baru di ayat ke-6 ini Petrus nyampe. Tapi ketika Petrus nyampe, langsung dia masuk ke dalam kubur. Mungkin dia masih ngos-ngosan, kita nggak tahu ini karena pagi, apakah sudah sarapan atau belum, kita juga nggak tahu. Tapi Bapak Ibu kita melihat Petrus langsung masuk ke dalam, padahal Yohanes masih nengok-nengok di luar. Ketika Yesus masuk ke dalam, Petrus masuk ke dalam, dia juga menemukan kafan. Bapak Ibu kita bisa melihat bahwa Yohanes itu larinya kencang, tapi Petrus larinya pelan, tapi dia bertindak lebih berani. Sebagian murid mungkin bisa jadi refleksi buat kita. Sebagian murid mungkin bertindak cepat. Mereka tuh berguna mendorong orang-orang yang lambat. Tetapi sebagian lagi juga berani. Sebagian juga berani berguna memberanikan murid-murid yang takut. Kita bisa belajar dari cerita ini juga bahwa ada macam-macam karunia. Mungkin Yohanes larinya cepat, tetapi Petrus berani. Ada macam-macam karunia, tetapi tetap satu roh. Bapak Ibu, kita lanjut lagi Yohanes 20 ayat 7. Kita lihat Yohanes 20 ayat 7. Petrus melihat kain kafan terletak di tanah, sedang kain pelu yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kafan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Kejadian ini membuat Petrus, Yohanes dan mungkin Maria juga bingung gitu. Kalau mayat Yesus dicuri, seperti yang sering terjadi pada masa itu, mayat Yesus dicuri, kenapa kain kafannya masih ada? Padahal yang berharga itu kan kain kafannya. Terus kenapa juga kain pelunya malah tergulung rapi untuk kepalanya, menutupi kepalanya? Masa malingnya rajin amat gitu, nyolong, habis nyolong dirapiin lagi, santai-santai banget malingnya. Pasti tentunya kain kafannya pasti akan hilang. Terus kalau dicuri juga, terus kain kafannya ditaruh, terus kain pelunya juga dibungkus dengan rapi. Masa mayat Yesus dibawa dalam kondisi telanjang, nggak pakai kafan, orang mayat meninggal digotong dengan telanjang, kan nggak mungkin juga. Murid-murid di ayat ini semakin bingung. Petrus, Yohanes bingung, apa yang sebenarnya terjadi? Kita lanjut lagi di ayat 8, 9, 10. Maka masuklah juga murid yang lain, Yohanes, yang lebih dahulu sampai di kubur itu dan ia melihat dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa kita harus dari antara orang mati. Kemudian ayat 10, lalu pulanglah kedua murid itu ke rumahnya. Mereka tuh masih belum ingat, ayat ini disampaikan, mereka tuh belum ingat nubuatan-nubuatan perjanjian lama dan perkataan-perkataan Yesus sebelumnya mengenai kebangkitan dia. Pada ayat ke-8, Yohanes itu masuk ke dalam kubur dan ia melihat dan percaya. Bapak Ibu Saudara sekalian, banyak yang beranggapan bahwa Yohanes Pembaptis itu percaya Yesus sudah bangkit. Tapi kalau menurut saya, dalam ayat ini Yohanes murid Yesus, Rasul Yohanes itu bukan percaya Yesus bangkit sebenarnya. Tapi ia percaya akan perkataan Maria. Perkataan Maria bahwa mayat Yesus udah hilang. Mayat Yesus udah hilang. Ia percaya, oh mayat Yesus udah hilang. Percaya perkataan Maria. Lalu mereka pulang ke rumah pada ayat ke-10, mereka berhenti mencari.
Yohanes 20 ayat 11, kita maju lagi. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu. Setelah kasih tahu Petrus dan Yohanes bahwa kubur Yesus sudah kosong, Maria rupanya balik lagi ke kuburan. Maria balik lagi ke kuburan. Tetapi yang lain pulang. Yang lain pulang. Yohanes dan Petrus pulang. Maria nggak pulang. Ia masih mencari-cari mayat Yesus. Nunggu di kuburan, siapa tahu ada jawaban, siapa tahu mungkin ada yang datang kasih informasi, oh Yesus dipindahkan ke bukit A, bukit B, sekarang bukan di kuburan ini lagi, bukan dekat Golgota lagi, tetapi sudah dekat mana gitu. Mungkin dia berharap akan ada orang yang menginformasikan Yesus dipindahkan ke mana. Kemudian ayat 12, dan tampaklah olehnya 2 orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lainnya di sebelah kaki di tempat mayat Yesus berbaring. Kita lihat ada 2 malaikat duduk nongkrong di kuburan Yesus. Kemudian ayat ke-13, kata malaikat-malaikat itu kepadanya, kepada Maria Magdalena, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang, dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Ungkapan Maria tetap, ia mencari, ia konsisten mencari. Yang dia mau cuma satu, dia mau tahu Tuhannya dikemanain, Yesus kemana. Kalau diambil orang, ditaruh di mana? Ayat 14. Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ, tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Mungkin kesedihan yang sangat dalam membuat Maria nggak mengenali Yesus lagi. Mungkin karena nangis dari hari Jumat, Kamis malam ia nangis, matanya bengkak, susah melihat dari jauh itu siapa. Mungkin sama juga seperti murid-murid yang berjalan ke Emmaus. Yesus berjalan di sampingnya aja mereka nggak tahu. Mungkin ada yang menyelubungi gitu. Kadangkala juga Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita larut dalam emosi, kesedihan, kemarahan, kecewa dan sebagainya, kadang kita juga nggak melihat kehadiran Tuhan. Seringkali ketika kita larut dalam emosi, kita kecewa berat, kadang pertolongan Tuhan, kita pun tidak bisa melihat kehadiran Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, di ayat ke-15 saya mau mengajak kita kembali melihat Yohanes 20 ayat ke-15. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman. Lalu berkata kepadanya, "Tuhan, jikalau Tuhan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku, di mana Tuhan meletakkan dia supaya aku dapat mengambilnya." Bukannya mengenali Yesus, malah Yesus dianggap sebagai tukang taman oleh Maria. Kita melihat bagaimana dia tidak mengenali Yesus ketika dalam kesedihan yang mendalam. Yesus udah ngomong, malah dipikir ini orang tukang taman. Keterlaluan banget gitu. Padahal dari kemarin dia mencari-cari. Seringkali juga kadang kita seperti itu Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita mencari jawaban doa, padahal jawaban doa itu ada di depan mata kita. Gitu. Yang diharapkan Maria dari jawaban, Maria berharap jawaban malah, oh Yesus itu diambil oleh prajurit-prajurit Romawi, oh Yesus itu diambil oleh imam-imam, oh Yesus itu dicuri oleh pencuri kubur. Itu yang diharapkan, jawaban yang diharapkan oleh Maria. Ia nggak berpikir bahwa Yesus itu udah bangkit. Seringkali kita juga seperti itu sama Tuhan gitu. Kita berharap Tuhan menjawab doa kita, permohonan kita, jawabannya mungkin A, B, atau C. Kita yang kasih pilihan, Tuhan yang suruh pilih. Tuhan jawablah doa saya dengan jawab A, B, atau C. Kadang jawaban doa kita kepada Tuhan nggak selamanya sesuai dengan daftar kita. Seperti Maria. Maria berharap mayat Yesus ditemukan di mana, dibawa kemana. Tapi Yesus malah bangkit.
Yohanes 20 ayat 16, kembali kita baca. Kata Yesus kepadanya, yang sebelumnya Yesus dikira tukang taman, Maria. Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, Rabuni, artinya guru. Mungkin Yesus manggil Maria dengan aksen, dengan panggilan yang familiar, sehingga Maria jadi ngeh gitu. Tapi Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam Yohanes 10 ayat 3-4 juga berkata gini, Gembala memanggil nama-nama dombanya, dan domba-dombanya mengikuti karena mengenal suara gembalanya. Karena Maria begitu konsisten, begitu tekun mencari Yesus, ini penampakan Yesus yang pertama kepada orang. Siapapun juga, yaitu kepada Maria. Penampakan Yesus pertama kali adalah kepada Maria. Kemudian ayat ke-17, kata Yesus kepadanya, sesudah Maria mengenali Yesus, sebagai gurunya, bukan tukang taman lagi. Kata Yesus kepadanya, janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakan kepada mereka bahwa aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan kepada Allahmu. Bapak Ibu sekalian, ayat ini kalau kita baca seringkali kita bingung gitu. Kita bingung, kenapa ya Yesus kok nggak mau dipegang? Ada orang berargumen bahwa Yesus sesudah bangkit tubuhnya suci. Tubuhnya suci, tubuh kemuliaan, nggak boleh dipegang. Tapi kalau argumennya, alasannya seperti itu, kita lihat dalam Matius 28 ayat 9, malah Yesus dipeluk oleh perempuan-perempuan ketika sesudah bangkit. Kakinya dipeluk oleh perempuan-perempuan dalam Matius 28 ayat 9. Sesudah bangkit pun, Thomas, kita tahu ceritanya, Thomas menyentuh tangan Yesus. Jadi kalau alasannya Yesus nggak mau disentuh itu karena Yesus dalam tubuh kemuliaan, menurut saya bertolak belakang dengan ayat-ayat yang lain. Tapi Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mau mengajak kita membaca ayat ini dalam konteks sukacitanya Maria. Maria ini sebelumnya mencari-cari Yesus, terus di ayat sebelumnya ia ketemu Yesus. Tentunya ia sangat bersukacita. Sangat bersukacita menemukan orang yang dia lihat pada Kamis ditangkap, Minggu disiksa, dicambuk, mati, ditikam, akhirnya hidup lagi. Bapak Ibu yang pernah kehilangan seseorang yang kita kasihi, gimana rasanya? Tentu sangat berduka cita. Setiap orang kita saya rasa pernah kehilangan orang yang kita kasihi. Dan pasti suatu saat kita akan kehilangan orang yang kita kasihi. Ketika dalam kesedihan, tiba-tiba orang yang kita kasihi itu hilang, meninggal, kemudian tiba-tiba hidup. Apa yang ada dalam pikiran kita? Tentu penuh sukacita. Penuh sukacita. Jadi ayat ini kalau kita baca, mungkin kita harus baca dalam kacamata sukacitanya Maria. Mungkin Maria pada saat itu meluk Yesus nggak mau lepas-lepas. Karena saking sukacitanya, Guru jangan pergi lagi, jangan tinggalkan kami lagi. Yesus mungkin dalam ayat jawabnya mungkin sambil tertawa kecil, Yesus menegur Maria, Maria, nggak usah pegangin aku terus, nggak pegang aku terus, seperti aku mau kabur aja gitu. Aku belum pergi ke surga kok, aku belum pergi ke Bapa. Sekarang aku punya tugas untuk kamu. Pergilah kepada murid-muridku, informasikan, sampaikan bahwa aku telah bangkit. Kalau kita membaca dengan pemahaman Maria, menurut saya cara berpikir di ayat 17 ini lebih masuk akal. Maria itu nggak mau melepaskan Yesus, sehingga Yesus yang minta jangan pegang aku terus. Aku belum mau naik ke surga kok, masih ada 40 hari. Sekarang tugas kamu ke murid-murid yang lain. Sampaikan bahwa aku telah hidup. Dalam ayat 18, Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, aku telah melihat Tuhan. Dan juga
bahwa Dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Maria menyampaikan kepada murid-murid bahwa ia telah menemukan Yesus. Ia telah melihat Yesus. Maria melakukan tugas yang Tuhan berikan. Dalam Injil Yohanes kita nggak melihat respon murid-murid seperti apa. Tetapi kalau dalam Markus 16, dalam Lukas 24, kita bisa melihat bahwa murid-murid ketika Maria menginformasikan dia telah melihat Tuhan, berita itu tidak diterima dengan iman. Jadi mereka masih ragu-ragu, benar gak sih Yesus bangkit? Benar gak sih Yesus bangkit? Bapak Ibu Saudara sekalian, pertanyaan bagi kita di hari Minggu Paskah ini. Maria telah melihat Tuhan. Maria telah menemukan Tuhan. Apakah kita sudah menemukan Yesus dalam hidup kita? Apakah kita sudah mengalami perjumpaan pribadi, mengalami kehadiran Yesus secara pribadi dalam hidup kita? Duduk di bangku gereja 1 tahun, 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun bukan jaminan kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Kita melihat Tuhan. Pendeta, ketua, komsel, pelayan, guru sekolah minggu, bukan juga jaminan kita telah mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Kita bisa melihat Matius 7, kita tahu ceritanya. Ketika banyak orang, bukan hanya orang Kristen, bukan hanya jemaat. Mereka bernubuat, menyembuhkan orang sakit. Tapi Tuhan tidak mengenal mereka. Jadi, Bapak Ibu Saudara sekalian, duduk bergereja lama, melayani, bukan jaminan kita telah mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Perjumpaan pribadi dengan Tuhan itu digambarkan dengan sangat baik oleh Ayub. Saya mau mengajak kita baca Ayub 42 ayat 5. Perjumpaan pribadi dengan Tuhan itu apa sih? Apa sih rasanya? Mengalami Tuhan, berjumpa dengan Tuhan, rasanya seperti apa? Ditulis dengan sangat baik oleh Ayub. Ayub 42 ayat 5. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan itu seperti itu. Bukan dari kata orang. Dalam bahasa Indonesia sehari-harinya juga baik sekali terjemahannya Bapak Ibu Saudara sekalian. Dalam Ayub 42 ayat 5 bahasa Indonesia sehari-hari saya bacakan. Dahulu pengetahuanku tentang engkau hanya kudengar dari orang saja. Tetapi sekarang ku kenal engkau dengan berhadapan muka. Mengenal Tuhan bukan dari kata orang tua, anak-anak muda. Bukan dari kata orang tua. Mengenal Tuhan secara pribadi bukan dari kata orang tua. Oh mama saya pelayan, oh mama saya dulu ditolong Tuhan. Oh papa saya ditolong Tuhan. Oh papa saya dilindungi Tuhan, dijagai Tuhan. Itu pengalaman orang tua. Itu bukan perjumpaan pribadi. Bukan juga kata gembala, bukan juga kata ketua sel. Tetapi perjumpaan pribadi adalah bagaimana kita secara pribadi bertemu dengan Tuhan, mengalami Tuhan, merasakan bahwa Tuhan itu nyata dalam hidup kita. Bahwa Tuhan itu nyata mengasihi kita. Lalu bagaimana kita bisa mengalami Tuhan, berjumpa Tuhan secara pribadi? Apa harus seperti Ayub? Lewat kesengsaraan. Saya rasa kalau harus berjumpa pribadi, untuk berjumpa pribadi, mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, harus seperti Ayub, wah semua mundur kali. Serem juga kan seperti Ayub, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ceritanya, bagaimana anaknya tiba-tiba diambil semua, istrinya meninggalkan dia, tubuhnya sakit, hartanya hilang dan sebagainya. Apakah harus seperti Ayub? Ada orang seperti Ayub yang menemukan Tuhan dalam pergumulan. Ayub menemukan Tuhan dalam pergumulan hidupnya, dalam ujian hidupnya. Tapi dalam cerita Alkitab banyak juga. Ada juga yang menemukan Tuhan, tentu seperti Ayub dalam sakit penyakit. Kita baca dalam kitab Injil, banyak yang menemukan Tuhan ketika ia sakit. Tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian, cerita Alkitab juga menyampaikan,
Seperti contoh Sakeus. Sakeus menemukan Yesus juga, dia menemukan Tuhan. Dalam kelimpahan dia menemukan Tuhan. Ketika ia mencari Tuhan dalam kelimpahan, ia menemukan Tuhan. Hidupnya berubah. Kita lihat juga Nikodemus. Nikodemus juga menemukan Tuhan. Bukan ketika dalam kesengsaraan atau penganiayaan atau ujian. Nikodemus menemukan Tuhan ketika ia mencari kebenaran. Ia berdialog dengan Tuhan, ia berdialog dengan Yesus. Kemudian ia menemukan Tuhan. Kita bisa melihat ketika Yesus disalibkan, Nikodemus meminta mayat Yesus diturunkan dan menguburkannya dengan layak bersama Yusuf dari Arimatea. Kita bisa melihat Nikodemus pun dirubahkan. Kita juga bisa melihat Paulus. Paulus berjumpa Tuhan bukan dalam kesengsaraan. Ketika Paulus menemukan Tuhan, malah ketika ia berusaha mencari kebenaran. Mencari kebenaran dia sendiri walaupun jalannya salah. Ia membela keyakinannya yang waktu itu salah. Ia menemukan Tuhan. Jadi menemukan Tuhan bukan selalu dalam kesengsaraan. Dalam segala situasi kita saat ini, mungkin ada dalam pergumulan, mungkin saya baik-baik aja, saya lagi happy-happy, saya baru naik pangkat, saya baru naik jabatan, gaji saya baru naik. Apapun situasi kita bisa berjumpa dengan Tuhan secara pribadi. Saya secara pribadi mengalami perjumpaan Tuhan itu pada umur 15. Pertama kali saya mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan pada umur 15 tahun. Ketika saya dalam satu ibadah di Gedung Advent. Gedung Advent MT Haryono, saya masih ingat di Pancoran. Sekitar tahun 1995. Bagaimana saya dalam ibadah, waktu itu gerakan pelajar dan mahasiswa karismatik. Bagaimana Tuhan menjamah, sesudah itu hidup saya berubah. Saya jadi melayani, rindu melayani, nggak bisa berhenti untuk melayani. Tentu banyak di antara kita punya pengalaman cerita pribadi, bagaimana kita berjumpa dengan Tuhan secara pribadi. Hati kita menyala-nyala untuk melayani, hati kita menyala-nyala untuk bersaksi. Dari cerita Maria Magdalena, kita bisa melihat bagaimana apa yang ada dalam Maria Magdalena sehingga ia mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Yang pertama tadi kita bisa melihat bahwa Maria Magdalena tekun, rindu, berjumpa, mencari Tuhan. Mungkin Bapak Ibu Saudara sekalian, saya belum pernah mengalami seperti itu. Saya ke gereja dari dulu sampai sekarang ya gitu aja. Bagaimana saya bisa menemukan Tuhan? Belajar dari Maria Magdalena, Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya rasa Bapak Ibu Saudara sekalian yang telah mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, saya rasa kita setuju bahwa harus ada ketekunan dan ada kerinduan. Betul ya Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Bagaimana kita rindu, kita mencari Tuhan. Kita melihat Maria Magdalena rindu, tekun, yang lain pulang dia nggak pulang. Dia masih dikubur, nungguin Tuhannya, kemana Tuhannya. Kemudian yang kedua bayar harga. Dengan Maria Magdalena mengunjungi kubur Yesus, itu bayar harga loh Bapak Ibu Saudara sekalian. Kenapa? Mungkin saja dia ditangkap. Kenapa? Karena hari Jumat kemarin Yesus baru ditangkap, mungkin saja antek-anteknya atau pengikut-pengikutnya juga akan ditangkap. Mungkin kekristenan atau pengikut-pengikut Yesus mau diberantas semua, mau diberangus semua. Mungkin juga akan ditangkap. Mungkin juga mereka dianggap, mau bikin onar. Kumpul di kuburan, mungkin mau ngambil kuburan, mau mengambil mayatnya, terus membuat rumor yang sembarangan. Dengan Maria Magdalena ke kubur, dia bayar harga. Ketika kita ingin mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, mengalami Tuhan, kita harus siap bayar harga, Bapak Ibu Saudara sekalian.
Yang ketiga kita lihat, Maria tulus, jujur. Yang ia cari cuma satu, kemana Tuhannya? Dari tadi kita baca berulang-ulang, kemana Tuhannya? Mayatnya dikemanain? Ia tulus. Kita juga seperti itu Bapak Ibu sekalian. Kalau kita mau berjumpa pribadi, mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, harus punya motivasi yang tulus, bukan untuk motivasi yang lain. Setelah kita berjumpa dengan Yesus, sesudah kita mengalami perjumpaan dengan Yesus, so what? Apalagi? Atau kita yang telah mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus, pernah mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus, terus mau ngapain? Mau ngapain? Dalam pembacaan tadi kita bisa melihat bahwa ketika Maria telah bertemu dengan Yesus, Yesus memberi tugas menyampaikan berita kebangkitannya kepada saudara-saudaranya yang lain. Bapak Ibu saudara sekalian, tugas bagi kita sesudah kita mengalami Tuhan, perjumpaan pribadi Tuhan, lahir baru, bahasa orang-orang karismatik perjumpaan pribadi itu lahir baru. Ketika kita sudah lahir baru, kita diberi tugas menjadi saksi, memberitakan kebangkitan Tuhan Yesus. Seberapa penting sih kebangkitan Tuhan Yesus? Saya mau mengajak kita baca ayat yang terakhir, 1 Korintus 15 ayat 17. Kenapa sih kita harus memberitakan kebangkitan Yesus? 1 Korintus 15 ayat 17. Sampai 21 ya. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup dalam dosamu. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Kenapa memberitakan kebangkitan Tuhan itu penting? Karena kalau Yesus nggak bangkit, nggak ada kebangkitan sesudah mati. Kita hanya hidup hari ini aja. Yesus bangkit itu membuktikan bahwa kita ada hidup sesudah hidup ini. Yesus mati menebus kita, Yesus bangkit menyediakan tempat bagi kita. Orang yang mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan pasti akan melayani Tuhan. Pasti akan menjadi saksi Yesus. Mari Bapak Ibu, pastikan kita seperti Maria, kita menemukan Yesus. Kita menemukan Tuhan. Kita mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, kita lahir baru. Bapak Ibu yang sudah pernah mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, ingat, tugas kita melayani, tugas kita menjadi saksi. Saksi kebangkitannya, saksi bahwa Ia telah hidup dan memberi hidup bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang Tuhan sampaikan pada pagi hari ini lewat hamba-Mu, berbicara pada kami sehingga setiap kami dapat mengerti benih firman yang ditaburkan. Demi nama Tuhan Yesus, segala puji, hormat, syukur hanya bagi nama Tuhan, Raja di atas segala raja. Haleluya. Amin. Saya mengundang petugas perjamuan dapat maju ke depan. Kita akan mempersiapkan diri kita untuk perjamuan kudus. Kita berdoa bersama-sama. Sebentar kami akan
melaksanakan perjamuan kudus ya Tuhan, bukan karena rutinitas, karena kami percaya, mengakui bahwa Yesus telah mati bagi kami dan dibangkitkan bagi kami supaya kami memperoleh hidup yang kekal. Kami mau terus mengingat kebaikan Tuhan dengan kami melakukan perjamuan kudus. Demi nama Tuhan Yesus, kiranya apa yang kami kerjakan, apa yang kami lakukan menyenangkan hati Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan dapat dibagikan. Hanya Kau di hidupku, Kau beri hidup yang baru. Darah-Mu menyuci dan pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Saya mengundang yang sudah menerima anggur perjamuan, kita bangkit berdiri bersama. Karena salib-Mu ku menang, Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mukjizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang, Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mukjizat-Mu hidupku. Melakukan mukjizat-Mu di hidupku. Apakah ada di antara Bapak Ibu Saudara sekalian yang belum menerima anggur dan roti perjamuan? Kalau ada, silakan angkat tangan. Mari kita angkat roti di atas kepala kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu yang mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita imani firman Tuhan ini, kita terima roti ini dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita siapkan anggur kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang.
Kalau kita mengimani firman Tuhan ini, mari kita terima anggur ini dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih. Mari kita naikkan syukur kita. Syukur naikkan bagi-Mu. Kita naikkan syukur kita. Angkat tanganmu, sampaikan syukurmu. Hanya bagimu, bagi anak domba yang datang jadi raja, bagi anak domba yang datang jadi raja. Sekali lagi katakan syukur naikkan bagi-Mu. Naikkan padamu hanya bagimu, bagi anak domba yang datang jadi raja, bagi anak domba yang datang jadi raja, Bagi anak domba, bagi anak domba yang datang jadi raja, bagi anak domba yang datang jadi raja. terima kasih ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami menaikkan syukur kami. Kami menaikkan puji kami. Yes. Karena Engkau anak domba Allah yang telah menebus hidup kami. Engkau Allah yang bangkit dari mati, supaya kami yang mati memperoleh hidup. Kami ucap syukur dan berterima kasih atas berkat, pengorbanan, kasih-Mu yang besar bagi kami. Terima kasih Bapa. Kami masih boleh mengadakan perjamuan kudus, mengingat kebaikan Tuhan bagi kami. Segala hormat, syukur hanya bagi nama-Mu, Raja di atas segala raja. Haleluya, haleluya, amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara sekalian. Terima kasih untuk Bapak Kinoto yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita akan siapkan hati kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan, kita mau berdoa. Segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu Yesus. Kami telah menaikkan pujian kami kepadamu Bapa. Dan terlebih lagi Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu, bahwa aku telah melihat Tuhan. Sebagai bukti cinta kasih kami kepadamu Tuhan, kami akan memberikan persembahan ini. Kiranya persembahan kami dapat memperluas kerajaan-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan.
Tadi pagi saya tulis di ucapan Paskah saya di grup, karena Kristus bangkit, maka iman kita tidak sia-sia. Kenapa? Karena ada kepastian keselamatan di dalam Dia. Amin, saudaraku. Haleluya. Puji Tuhan. Karena Yesus sudah bangkit dan Dia adalah omnipresent, saudaraku. Allah Maha Hadir. Jadi temuilah Dia di dalam segala waktumu. Dimanapun saudara berada, temui Dia dengan segala kerendahan hati, maka Dia akan merubah hidupmu dan hidupku. Amin, saudaraku. Iya, pasti orang yang sudah ketemu dengan Tuhan Yesus pasti akan mengalami perubahan dalam hidupnya. Semakin hari semakin seperti Dia yang sudah bangkit itu. Amin. Sehingga suatu kali nanti kita ditemuin, tidak dikatakan gini, hei siapa kamu, aku tidak mengenal kamu, tidak. Tetapi ketika kita ketemu nanti, Tuhan Yesus katakan, hei anak-anakku yang kukasihi, ayo bareng-bareng sama saya masuk ke dalam tempat yang indah yang saya sediakan. Wah, luar biasa. Tepuk tangan buat dia, Tuhan Yesus. Saudara, sebelum kita tutup ibadah, tadi saya melihat ada wajah-wajah baru yang baru pertama kali hadir. Mungkin bisa angkat tangan. Anak-anakku yang di situ tadi, coba angkat tangan, nah, supaya bisa di. Iya, boleh dilambaikan tangannya. Ya, ini kakak, saudara, iya juga baru ya. Oke, selamat datang anak-anakku ya. Tuhan berkati kalian semua. Sebelah kiri. Di sini juga ada yang baru, saudara kita yang sudah lama banget karena sesuatu hal, baru hari ini bisa hadir juga di belakang sana. Ibu Yanti, selamat datang Ibu Yanti. Selamat datang. Oke, hari ini kita diberkati dan luar biasa. Semakin semangat di dalam Tuhan. Amin. Sekali lagi, karena imanmu di dalam Tuhan tidak akan sia-sia. Amin. Ya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Seluruh dunia saat ini mengakui bahwa Engkau Tuhan yang kami sembah, yang bernama Yesus itu sudah bangkit dari kematian. Engkau sudah menang dari maut. Maka setiap kami yang memiliki iman percaya kepada Engkau Tuhan, firman-Mu mengatakan bahwa imanmu tidak sia-sia. Karena setiap orang yang sudah mati terhadap dosa seperti Engkau, maka juga akan bangkit bersama dengan Engkau. Sehingga kami akan bersama-sama tinggal, bahkan untuk selama-lamanya, memerintah bersama dengan Engkau untuk selama-lamanya, akan memuliakan Allah Bapa selama-lamanya bersama dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biar setiap kami terus mencari Engkau, terus berusaha untuk menemui Engkau di dalam setiap aspek hidup kami Tuhan, sehingga Engkau turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kami, supaya kami semakin hari semakin bertumbuh dalam segala hal ke arah Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan akhiri ibadah kami dan kami akan merayakannya dengan penuh sukacita. Kami akan berfellowship bersama Tuhan. Setiap makanan minuman yang tersedia di luar sana juga Engkau berkati Tuhan Yesus. Berkati juga yang menyediakan, tangan-tangan yang menyediakan, Kau berikan kekuatan baru, berkat yang baru berlimpah yang datang daripada Engkau. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan. Ibadah sudah selesai. Pulanglah membawa berkat anugerah yang dari Allah Bapa. Cinta kasih daripada Tuhan Yesus terus meluap dalam hatimu, dalam hatiku. Sehingga semakin hari semakin cinta Tuhan Yesus, semakin cinta akan Allah kita, dan Roh Kudus akan terus menuntunmu, akan menuntunku. Kita akan semakin hari semakin hidup di dalam kebenarannya, semakin naik dan tidak turun. Rohanimu akan terus naik, akan semakin hari semakin menyerupai Kristus, sehingga suatu titik nanti kita semua akan menjadi sempurna seperti Dia. Biar segala berkat ini tercurah atas kita, menyertai langkah-langkah kita dari sekarang sampai selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, kita semua diberkati, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus berkati semuanya.